Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tentang novelty pada skripsi, tesis, dan disertasi. Teman-teman sekalian, jika kita akan menulis judul penelitian untuk skripsi, tesis, dan disertasi, biasanya kita akan dituntut untuk menumbuhkan atau mendapatkan suatu kebaruan di dalam hasil penelitian kita. Kalau untuk S1 sederhana mungkin satu aspek saja boleh. Kalau S2 bisa dua aspek atau S3 bisa lebih dari itu. Nah, novelty itu adalah atau kebaruan itu sebetulnya adalah sesuatu yang original gitu. Jadi dituntut penelitian kita itu ada yang baru, original, dan apa yang kita temukan. Nah, biasanya di dalam proses seminar proposal, tim penguji akan bertanya, dari penelitianmu ini apa kebaruannya, apa novelty-nya gitu ya. Kalau tidak ada, biasanya tidak akan diterima judulnya. Jadi kamu harus memikirkan apa kebaruan dari penelitianmu itu dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Nah, novelty itu artinya menemukan sesuatu yang benar-benar baru dan temuan itu berbeda dari penelitian-penelitian orang lain, dari penelitian-penelitian terdahulu. Jadi harus ada bedanya. Nah, hal-hal yang baru itu biasanya kan memang menarik ya, menarik perhatian orang-orang yang ingin tahu tentang hasil penelitian kita. Kalau nggak ada yang baru, ya ini kok sama aja sih sama yang lalu-lalu gitu ya. Jadi biasanya kalau orang membaca hasil penelitian kita itu novelty-nya bagus, itu orang akan tertarik untuk belajar dan mengkaji lebih jauh. Nah, ukuran dari sebuah novelty itu adalah untuk menilai sebuah karya ilmiah. Jadi karya ilmiah apakah berupa skripsi, tesis, atau disertasi itu diukur apakah itu ada plagiatnya atau tidak. Itu ada beberapa hal ukurannya ya. Jadi ketika diuji dilihat satu, kebaruannya ada enggak ya. Kemudian yang kedua, proses metodologisnya benar apa enggak misalnya, prosedur penelitiannya benar atau tidak misalnya. Kemudian apakah penelitian itu dilakukan dengan jujur ya, tidak karena mengambil penelitian orang lain lalu di otak-atik diakui sebagai penelitian kita sendiri misalnya. Itu berarti terjadi plagiat. Atau mungkin yang lebih parah lagi, apakah penelitian itu jiplakan atau bukan misalnya. Jadi itu adalah ukuran-ukuran yang nanti akan diuji. Jadi kalau kamu lolos dari ternyata ada kebaruannya, metodologisnya bagus, benar, tahapan yang dilaluinya, prosedurnya benar, kemudian terhindar dari plagiat, wah berarti hasil penelitianmu itu sudah oke ya, udah bagus. Nah, kita lihat sekarang unsur-unsur novelty atau unsur-unsur kebaruan itu apa. Nah, kita lihat dari unsur-unsur itu bersumber pada satu aspek proses. Jadi kalau prosesnya benar, ya kamu tidak meniru oleh dari penelitian-penelitian terdahulu, insya Allah itu penelitian bagus. Ya. Kemudian manajemen di dalam melaksanakan penelitian itu, lalu metodenya apa yang digunakan dan prosedur penelitiannya benar. Kalau itu semua sudah benar, insya Allah penelitianmu pasti berbeda dengan penelitian orang lain. Jadi ada kekhasannya gitu ya. Dan kemudian kenapa harus ada novelty misalnya, ya kan? Terutama nih untuk S2 dan S3 nih, kenapa harus ada novelty misalnya? Yaitu karena satu tadi, mencegah plagiarisme, ya. Kemudian yang kedua, mencegah pengulangan. Jadi jangan sampai ada penelitian yang berulang gitu. Yang berbeda hanya tempatnya saja misalnya, karakteristik respondennya sama, ya kan, sumber dari respondennya sama, kemudian
judulnya juga sama, yang berbeda cuma tempat dan waktu. Nah, itu kan berarti terjadi pengulangan ya. Jadi kalau misalnya terjadi pengulangan itu akan useless, jadi nggak ada manfaatnya, atau kalaupun ada manfaatnya juga sangat minim manfaatnya. Sayang kan? Kalau kita melakukan penelitian kan kita butuh dana yang banyak, energi banyak keluar, kemudian waktu ya yang keluar juga banyak. Jadi ketika sudah jadi kok manfaatnya sangat kecil gitu. Karena tadi ada pengulangan, ada plagiat dan sebagainya. Nilai-nilai kebaruannya sangat rendah, kurang berguna. Jadi sayang ya kalau seperti itu, nanti hasil penelitian kita tidak akan dijadikan untuk proses belajar bagi orang banyak gitu. Kan hasil penelitian itu yang bagus adalah akan dijadikan hasanah bagi perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya gitu ya. Jangan sampai mungkin kasarnya teman-teman itu meneliti, yang penting lulus lah, apa aja diteliti sederhana. Ya nggak apa-apa sederhana, tetapi tetap ada nilai-nilai novelty-nya ya. Jadi itu yang paling penting yang kita pikirkan. Kemudian teman-teman sekalian, untuk menemukan novelty atau kebaruan itu memang tidak mudah ya. Misalnya dari mulai alat ukur, bagaimana kita membuat alat ukur tidak meniru dari orang lain, kita membuat alat ukur sendiri ya. Itu punya proses yang panjang dan butuh ketekunan dan kesabaran. Ya, jadi kok kuesionernya kita tidak menggunakan kuesioner dari orang-orang lain, tidak menjiplak, tadi tidak plagiat. Kita ingin dari mulai kuesionernya saja alat ukurnya sudah berbeda dari yang lain. Nah, itu sudah butuh waktu ya. Kemudian yang berikutnya dari proses pekerjaannya, wawancara, tidak minta bantuan orang lain misalnya ya. Jadi betul-betul kamu sebagai peneliti mewawancara langsung. Nah, itu adalah sebuah karya yang luar biasa. Jadi dikerjakan sendiri sehingga dapat merasakan apa ya proses penelitian itu, dan kalau memang ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam proses wawancara, pengambilan data kan harus bisa segera diperbaiki kalau penelitinya langsung mewawancara, tidak menggunakan bantuan orang lain ya. Kemudian jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan novelty itu memang harus sabar, harus tekun luar biasa karena memang tidak mudah ya. Kemudian selain tekun tadi butuh apa lagi tadi? Waktu ya. Tadi waktu untuk menyusun kuesioner, waktu untuk melaksanakan penelitian, menganalisis data, semuanya dilaksanakan oleh penulisnya sendiri, itu sudah luar biasa. Jadi betul-betul novelty itu membutuhkan ketekunan, waktu, dan tentu saja ada validasi ya, validasi dari lintas disiplin ilmu. Kapan validasinya? Ya tadi dari mulai alat ukur sudah divalidasi gitu ya, diuji coba, dan kemudian validasinya itu adalah oleh expert dari berbagai disiplin ilmu, lintas ilmu, terutama untuk teman-teman yang S2 dan S3 ya. Mungkin kalau S1 tidak membutuhkan terlalu rumit ya untuk validasinya, cukup oleh pembimbing, biasanya sudah 2 atau 3 pembimbing sudah cukup ya. Tapi untuk S2 dan S3 itu butuh validasi antar disiplin ilmu. Nah, baik teman-teman sekalian, novelty itu adalah suatu unsur temuan dari sebuah penelitian. Jadi harus diperhatikan ya. Kenapa? Karena kita harus memiliki ya, hasil penelitian kita itu harus berkontribusi. Bagi apa? Bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Baik pengetahuan disiplin ilmu yang kita tekuni atau dengan disiplin ilmu yang lain, dan tentu saja yang berikutnya adalah bagi kehidupan selanjutnya ya, yang luas ya, lingkupnya luas. Nah, kalau S1 itu disiplin ilmunya itu tidak terlalu luas ya. Kalau S2 luas ya, kemudian kedalamannya kurang. Tapi kalau S3
luas dan mendalam ya. Jadi saya garis bawahi kalau untuk S3 setiap kali penelitian itu judul penelitian ini itu harus dipikirkan ada lintas disiplin ilmu ya, multidisiplin pandangannya ya. Jadi berbagai multidisiplin ilmu. Kalau S1 nggak usah lah, cukup program studinya saja gitu. Nah baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya sarankan untuk menghindari plagiarisme, untuk menghindari pengulangan penelitian, maka pada saat kamu menemukan judul penelitian, bayangkan juga, kemudian rencanakan juga novelty-nya apa, kebaruannya apa dari hasil penelitianmu, supaya hasil penelitianmu berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan masyarakat luas. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.